berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara, bertemu kembali di dalam khotbah online GPJ Anugerah Bermazmur 16 Agustus 2020. Mari sebelumnya kita berdoa lebih dulu. Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kami sangat tahu dan yakin bahwa di dalam penyertaan-Mu selalu ada hal-hal baik yang Engkau sediakan bagi kami. Meskipun, sekalipun kami harus menghadapi begitu banyak tantangan di dalam kehidupan ini. Namun kami percaya, hati kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa beserta dengan kami. Itu sebabnya Tuhan, siang hari ini ketika kami ingin belajar firman-Mu, ingin mendengar pemberitaan firman-Mu, kami rindu Tuhan berbicara dan berkata-kata kepada kami. Sehingga kami bukan saja mendengar, tapi melalui kuasa firman-Mu hidup kami diubahkan dan kami menjadi lebih kuat. Kami menjadi lebih tangguh dan lebih kokoh di dalam menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di sini. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara. Hari ini saya mau sampaikan satu tema firman Tuhan, yakni bertumbuh dan menjadi kuat di dalam pergumulan. Saya percaya bahwa di dalam hidup ini tidaklah lengkap jika kita di dalam kehidupan hanya datar-datar saja. Saya percaya kehidupan yang dinamis itu ada naik dan turunnya. Dan seperti itulah pergumulan hidup manusia, naik turun. Tetapi ada sesuatu yang berbeda yang kita alami ketika kita berada di dalam pergumulan, yaitu bahwa kita tidak sendiri, tetapi kita disertai oleh Tuhan. Hari ini saya percaya bahwa bertumbuh dan menjadi kuat di dalam pergumulan akan membuat kita memiliki pengertian yang lebih baik di dalam perjalanan hidup kita. Tentunya bukan karena apa yang akan saya sampaikan, melainkan semata-mata oleh karena pemberitaan firman Tuhan yang akan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, baru-baru ini salah seorang jemaat saya melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Dan saya melihat di dalam video itu, bayi ini menangis sangat keras. Lalu saya berkata kepada sang papa, bayi ini sehat karena dia menangis sangat keras. Maka kalau kita perhatikan sebenarnya, mau di rumah sakit biasanya ketika kita mengunjungi ibu-ibu yang sedang melahirkan, tentunya ibu-ibu yang melahirkan yang kita kenal, bukan ibu-ibu yang melahirkan yang tidak kita kenal. Kita melihat bahwa bayi mereka selalu menangis. Nah, saudara-saudara, meskipun tubuh bayi-bayi ini sempurna dan sehat, tapi mereka tetap saja menangis. Itu tidak bisa dihindari. Justru kalau tidak menangis, dokter akan memukul mungkin pahanya, bokongnya, pluk, supaya menangis. Tentu tidak sekeras orang menampar musuhnya, tapi dengan jalan seperti itu bayi ini dibuat menangis supaya bayi ini menjadi sehat. Sebetulnya secara ilmiah bayi-bayi ini menangis yang pertama karena mereka keluar dari zona nyaman yang disebut dengan rahim. Mengapa demikian? Karena saudara-saudara, di dalam rahim bayi-bayi ini merasakan kehangatan. Dia merasakan ketenangan dan mereka tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Yang mereka butuhkan untuk kehidupan semuanya terpenuhi, semuanya tercukupi di sana. Semua tersedia bagaikan di Taman Eden. Namun saudara-saudara, saat mereka lepas dari rahim, tentu
tentu saja mereka mendapati sebuah tempat yang baru, yang mungkin dingin dan mungkin agak aneh. Itu sebabnya saudara-saudara, bayi-bayi ini akan mulai menangis. Karena sebenarnya pada saat itu mereka juga menggunakan pertama kali paru-paru mereka untuk bernafas. Waktu di dalam rahim mereka tidak menggunakan itu, karena semuanya sudah secara otomatis terpenuhi. Tapi ketika mereka keluar dari perut atau keluar dari rahim, bayi-bayi ini mengalami sebuah kehidupan yang baru. Mereka bertemu dengan dunia yang baru, di mana mereka harus menjalani kehidupan mereka pribadi. Tidak lagi tergantung dari sang ibu, tetapi mereka sekarang harus mulai belajar hidup sendiri, mandiri sebagai bayi, bukan mandiri sebagai orang dewasa. Mereka harus menggunakan paru-paru mereka untuk bernafas. Tangisan itu akan membersihkan atau menghapus air ketuban. Itu sebabnya saudara-saudara, bayi-bayi ini menjadi manusia yang baru ketika dilahirkan. Karena dengan tangisan itu mereka juga menggerakkan seluruh tubuhnya. Mereka mulai mengaktifkan tubuhnya untuk apa? Berkembang menjadi manusia yang baru di bumi, bukan lagi di rahim atau di perut ibunya. Ternyata tangisan yang menjadi simbol daripada kesedihan merupakan sebuah aktualisasi diri sekarang yang diperlukan untuk membuat manusia mencapai kepenuhannya sebagai seorang manusia yang hidup dan yang bertumbuh secara sehat. Ini luar biasa. Tadinya kita tidak berpikir sampai ke sana. Namun ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa di dalam setiap proses dan kronologi perjalanan hidup bayi-bayi ini, ternyata ada sesuatu yang membuat mereka merasakan hal yang berbeda. Dan untuk hal yang berbeda itu mereka harus bertahan untuk hidup. Mereka harus mulai belajar bernafas sendiri. Mereka harus mulai beradaptasi dengan keadaan yang baru dan menjadi bayi yang baru, makhluk yang baru. Tentu saja tetap saja sebagai manusia, tetapi mereka sekarang bukan manusia yang tergantung 100% kepada sang ibu, tetapi saat ini mereka juga harus belajar untuk berdiri sendiri dan menjalani kehidupannya. Demikian juga secara rohani. Orang-orang percaya yang lahir tanpa pergumulan hidup dan segala sesuatunya lancar tanpa hambatan, pasti tidak bisa bertumbuh secara sehat. Saudara-saudara, apa yang tadi kita dengar bersama adalah gambaran daripada kehidupan rohani ketika kita mulai lahir baru di dalam Tuhan. Kita memang tidak mencari cara atau mendorong diri untuk masuk di dalam pergumulan. Tentu saja tidak seperti itu. Tetapi hal itu akan terjadi secara alamiah rohania untuk mendewasakan mental dan menguatkan atau menyempurnakan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Dan itu dikehendaki oleh Tuhan. Itu tidak bisa dihindari. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Ayub pasal 7 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Saudara-saudara, Ayub adalah salah seorang yang sangat saleh, yang takut akan Tuhan. Tetapi di dalam kenyamanannya atau di dalam zona yang nyaman, Tuhan tidak membiarkan Ayub terus-menerus mengalami kehidupan yang demikian. Tuhan merubahnya. Tuhan mengubahnya menjadi apa? Menjadi seorang raksasa rohani. Dia tidak lagi hidup di dalam kenyamanan. Kekayaannya diambil, anak-anaknya dibunuh, tubuhnya sendiri penuh dengan rasa sakit, rasa gatal karena bara yang diizinkan Tuhan untuk terjadi di dalam hidupnya melalui pekerjaan iblis. Tetapi saudara-saudara, bukan cuma itu.
Istrinya yang seharusnya menopang dia menjadi seorang penolong, justru berkata, kutukilah Allahmu dan setelah itu matilah kamu. Saudara-saudara, Ayub sudah gak punya siapa-siapa. Dia punya sahabat-sahabat yang hebat, sahabat-sahabat yang begitu dekat dan begitu mengasihinya. Tapi kali ini sahabat-sahabatnya juga gagal untuk mengerti apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya, karena memang itu adalah rahasia Tuhan. Dan Ayub merasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi, tidak ada apa-apa lagi dalam kehidupannya, sudah hilang. Sehingga di dalam pergumulan hidupnya dia berkata, pada saat malam dia menginginkan pagi, saat pagi dia menginginkan malam. Itu adalah gambaran dari rasa putus asa, dari keadaan yang sangat menyakitkan dan menyedihkan dalam hidupnya. Dia ingin mengalami sesuatu yang baru, tetapi Tuhan membiarkan dia hidup di dalam kondisi seperti itu. Jelas di sini kita melihat bahwa Ayub sedang menggambarkan bahwa kehidupan itu penuh dengan kesusahan karena ujian dan pencobaan. Mengapa? Karena Ayub telah mengalaminya secara pribadi di dalam kehidupannya. Kehidupan yang sangat berat dan bertumpuk-tumpuk dengan masalah yang tidak berkesudahan. Itu sebabnya saudara-saudara, seperti orang yang jatuh tertimpa tangga, sekaligus kejatuhan kerangka atap dan plafon. Ayub merasa hidupnya demikian, dan dia di dalam wahyu ilahi sedang mengajarkannya kepada orang lain bahwa kehidupan ini penuh dengan penderitaan, kehidupan ini berat. Mungkin ada orang-orang yang berkata begini, oh saya tidak mengalami itu. Sejak kecil saya tinggal di dalam sebuah istana yang dibuat oleh sang ayah. Ayahku adalah seorang jutawan, bahkan miliarder, miliuner. Ayahku adalah seorang yang sangat kaya raya, dan hidupku terjamin. Ketika aku sekolah, aku bisa sekolah di sekolah yang sangat bagus. Bahkan apapun kebutuhanku tidak ada masalah. Yang ku inginkan semua aku dapatkan. Sementara teman-temanku sedang merenungi nasibnya karena masalah keuangan. Oh, aku tidak. Aku santai-santai, enjoy saja, aku bersenang-senang. Ketika aku sudah dewasa, aku tidak perlu lagi cari pekerjaan, karena papa memberikan perusahaannya untukku. Kurang apa? Hidupku sangat enak. Wow, keren. Tapi ketahuilah, hidup manusia itu seperti berada di dalam kondisi yang berputar. Kita ini tinggal di bumi, dan bumi ini berputar. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Tidak ada seorang pun yang bisa menganggap bahwa hidupnya akan selalu baik-baik saja. Buktinya, seorang jutawan diberitakan di sebuah koran atau media massa, dia melompat dari lantai 7 dan meninggal. Dia melakukan tindakan yang menurut kita tidak masuk akal. Dia punya semuanya, sangat kaya, lalu kenapa dia bunuh diri? Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang bisa menganggap hidup ini adalah kehidupan yang tanpa masalah, tanpa beban, dan tanpa persoalan. Siapapun yang merasa dirinya memiliki segala sesuatu hari ini, sadarlah, akan datang masa-masa kesusahan, masa-masa penderitaan. Mengapa? Karena itu adalah sesuatu yang alami di dalam kehidupan manusia. Ingat, apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, ada Tuhan yang Maha Kuasa yang sesungguhnya mengatur kehidupan manusia. Itu sebabnya kita bisa percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Ayub adalah sebuah kebenaran, bahwa hidup ini penuh dengan kesusahan. Hidup ini ada di dalam ujian dan pencobaan. Tidak mungkin seseorang menghindar dari hal itu. Jelas saudara-saudara, bahwa penderitaan yang dialami Ayub adalah sebuah pewahyuan untuk menunjukkan hakikat manusia yang terbatas akan berhadapan
dengan hal-hal yang bisa di luar kendalinya sendiri. Mengapa? Karena keterbatasan manusia, dia akan menghadapi hal-hal yang lebih besar dalam hidupnya dengan oleh izin Tuhan yang tidak terbatas. Itu sebabnya kita harus mengingat satu hal, bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup ini ada di dalam kekuasaan tangan Tuhan. Dan kalau kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya, maka kita dapat meyakini satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan kehancuran kita. Semua yang tampak buruk akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Mengapa? Karena kita adalah anak-anaknya, kita adalah miliknya. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, Tuhan berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara perhatikan baik-baik. Yang berbicara bukanlah manusia yang bisa mengingkari janji, tapi yang berkata-kata adalah Tuhan yang tidak mungkin mengingkari janji-janjinya. Karena di dalam Dia hanya ada ya dan amin. Tuhan berkata kepada kita bahwa Dia sangat mengetahui segala rancangan-rancangan di dalam hatinya, di dalam pikirannya tentang kita. Dan rancangan-rancangannya itu yang bersumber dari Dia, yang adalah kebenaran, yang adalah keadilan, yang adalah kasih, yang adalah sumber kebaikan dan segala sesuatu yang tidak jahat. Maka Tuhan menegaskan di sini kepada kita bahwa Dia tidak pernah satu kali pun merancangkan kecelakaan bagi kita. Dia hanya merancangkan damai sejahtera. Termasuk ketika kita harus menghadapi badai, menghadapi gelombang, menghadapi masalah dan persoalan. Itu bukan untuk menghantam dan menghancurkan merusak hidup kita. Tidak. Tetapi itu untuk kebaikan kita. Untuk sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Mungkin hari itu, saat itu kita tidak pernah bisa menerima dan tidak pernah bisa memahaminya. Tapi dengan berjalannya waktu, pemahaman kita akan bertumbuh, pengertian kita akan berbuah, sehingga hasilnya kita jadi menyadari bahwa betapa baiknya Tuhan itu, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Damai sejahtera yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, dan bukan kecelakaan. Karena Tuhan yang menyayangi kita, tidak mungkin di waktu yang bersamaan adalah Tuhan yang mencelakakan kita. Itu sebabnya betapa perlunya, betapa pentingnya kita mengenal Allah kita, supaya musuh kita, iblis, tidak mengambil kesempatan untuk mengintimidasi, memprovokasi, menipu, sehingga kita kehilangan pengertian, kita tidak mengenal Allah. Jangan izinkan iblis mengambil keuntungan apapun. Ayat berikutnya, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang ini bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, maka segala sesuatu itu berarti hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Lulus sekolah, lulus kuliah, atau menjadi orang yang berhasil, yang sukses, diangkat dengan jabatan yang sangat tinggi, atau bahkan menjadi pejabat negara, menjadi presiden.
itu adalah segala sesuatu, termasuk hal-hal yang buruk. Kalau saya katakan mungkin agak ekstrim, kecelakaan, sakit penyakit, hal-hal yang kita pandang sesuatu yang buruk. Kita selalu bertanya, Tuhan ada di mana? Allah ada di mana? Ketika aku sudah mengalami ini, jawabannya adalah Tuhan ada di sana. Tuhan ada di mana ketika engkau mengalami kesuksesan, engkau mengalami keberhasilan, engkau mengalami kehidupan yang melimpah dengan berkat materi. Tapi sekaligus Tuhan juga ada di sana, di mana engkau sedang mengalami masa-masa sulit. Ketika hatimu remuk dan hancur, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sekali-kali dan tidak pernah membiarkanmu sekali-kali. Tetapi Dia turut bekerja di dalam semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi dan dicintai Tuhan, itu sebabnya hari ini kita boleh menyadari, pada saat Tuhan mengizinkan hal-hal buruk itu terjadi di dalam kehidupan kita, ketahuilah bahwa Dia juga mengunci kebaikan dan keberuntungannya untuk kita. Melalui peristiwa, melalui masalah, melalui persoalan, hal-hal buruk, di dalamnya ada hal-hal yang menguntungkan kita. Karena Tuhan sayang anak-anaknya, bukan benci kepada kita. Bahkan di dalam penghukuman saja, Tuhan penuh dengan belas kasihan. Di dalam Mazmur pasal 30 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Wow, luar biasa. Saudara, coba bandingkan kata sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sesaat itu satu titik. Seumur hidup itu garis panjang yang tentu saja limitnya adalah pada saat kita meninggal. Jadi artinya kasih Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan itu jauh lebih panjang daripada murkanya. Karena walaupun Dia murka karena dosa, tetapi Dia memiliki kasih untuk memulihkan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, firman Tuhan berkata, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Sepanjang malam ada murka, memukul dan menghajar kita, tetapi menjelang pagi Dia menghibur dan memberkati kita. Itulah Allah kita, itulah Tuhan kita. Jangan salah mengenal Tuhan. Karena iblis bisa saja membodohi kita dan berkata bahwa Allah yang kita percaya adalah Tuhan yang kejam. Ketika engkau punya dosa, engkau akan dihajar sampai hancur, dan setelah itu engkau tidak akan dipulihkan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita memiliki Tuhan yang sempurna, seimbang di dalam keadilan dan kasih-Nya. Dia adalah Tuhan yang baik, bukan Tuhan yang jahat. Itu sebabnya mari kita kembangkan perahu layar kita, mengarungi lautan yang luas penuh dengan tantangan, dan kerjakan itu, lakukan itu dengan iman yang teguh bahwa Tuhan mengasihi dan peduli dengan kita. Itu sebabnya iblis tidak bisa lagi membuat kita ragu-ragu. Iblis tidak bisa lagi membuat kita tidak percaya kepadanya. Karena kita telah mengetahui dengan iman kita, dengan pengenalan kita akan Allah yang benar, bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu mengasihi kita. Maka saudara-saudara, kita percaya sekarang bahwa Tuhan pasti akan menolong di dalam kesusahan dan kesulitan kita sebesar apapun, karena Tuhan itu murah hati. Yang penting tetaplah di dalam Dia dan jangan keluar dari wilayah Tuhan. Saudara-saudara,
saya ingin gambarkan bahwa kita perlu tetap di dalam Dia dan tidak keluar dari wilayahnya. Itu seperti seekor ikan di dalam sebuah akuarium. Mungkin saja tidak ada makanan di dalamnya dan dia sedang lapar. Atau hal yang terburuk yang terjadi di sana adalah ada ikan lain yang lebih besar sedang mengejar-ngejar dia, dan dia harus berlari terus-menerusan. Lalu setelah itu sembunyi, berlari lagi, sembunyi, mungkin istirahat sebentar, setelah itu dikejar lagi. Tentu saja sebagai seekor ikan, hal yang tidak pernah dipikirkannya, yaitu yang terbaik menurut dia adalah melompat keluar dari akuarium. Tapi saudara tahu, ketika dia melompat dari akuarium, dia akan jatuh di daratan yang luas. Tidak ada musuh di sana. Musuhnya tetap di akuarium, tapi dia akan mati karena dia tidak bisa bernafas. Itu sebabnya yang terbaik adalah dia harus tetap bertahan di dalam air. Meskipun dia sedang dikejar musuh, meskipun dia sedang kelaparan, dia harus sabar dan percaya bahwa suatu hari sang pemilik ikan atau tuannya akan datang memberi dia makan dan akan menyingkirkan ikan besar yang sedang mengejar-ngejarnya sebagai seorang musuh, sehingga dia cukup makan dan dia aman. Seperti itulah seharusnya hidup kita, melihat ke atas. Ketika di dalam dunia ini kita mengalami kegelapan, mengalami masalah, persoalan, kesulitan yang tidak bisa dibendung, kita terkadang putus asa. Bahkan beberapa orang sering berkata, lebih baik aku mati kalau seperti ini. Aku bisa mati dan aku lebih baik mati saja. Percuma saja aku hidup jika keadaan seperti ini. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau keluar dari rencana Allah, ketika engkau keluar dari wilayah Tuhan, engkau akan mati. Jadi tetaplah bertahan, tunggulah Tuhan memberimu makan dan menyingkirkan musuhmu, karena engkau adalah umat kesayangannya. Di Israel ada seorang raja yang takut akan Tuhan, namun karena dosa, roh Tuhan mundur daripadanya. Dan saat terdesak, dia melakukan sebuah tindakan yang berlawanan dengan imannya yang pertama. Ketika Tuhan memberikan perintah kepadanya untuk menjadi seorang raja, dia membersihkan kerajaan itu daripada segala berhala. Dukun, atau di dalam istilah kita di sini, seorang paranormal yang memanggil arwah, akan dibabat dan dihabisinya, akan dibunuhnya. Tapi satu kali dia tidak melakukan itu, bahkan sebaliknya dia jatuh di dalam dosa. Mari kita membacanya di dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 5 sampai ayat 7. Ayat 5. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Arwah orang mati siapa yang mau dia panggil? Oh, dia tidak memanggil Michael Jackson. Dia tidak kenal. Dia tidak memanggil seorang pelawak untuk menghibur hatinya. Tetapi dia memanggil seorang kudus, yakni Nabi Samuel. Dan rencananya adalah dia mau bertanya kepada Samuel tentang masa depan. Mengapa? Karena ketika dia didesak oleh tentara Filistin dan dia merasa akan tamat riwayatnya, dia sudah bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab. Dengan urim tumim juga tidak jawab. Dengan perantara nabi tidak dijawab. Mengapa? Karena Saul telah berdosa kepada Tuhan dan telah ditolak oleh Tuhan.
Itu sebabnya jabatannya sebagai seorang raja harus diberikan kepada penerusnya, yakni Daud, kepada penggantinya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam kondisi seperti ini, secara manusiawi saya bisa mengerti dan memahami apa yang dilakukan oleh Saul. Tetapi ketahuilah, seringkali kita berpikir bahwa ketika kita sedang kepepet, ketika kita sedang didesak dari segala arah dan tidak ada jalan keluar, maka kita berpikir kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul ternyata adalah jahat di mata Tuhan. Mengapa jahat di mata Tuhan? Karena dia jatuh di dalam dosa spiritisme. Dia berhubungan dengan arwah orang mati. Mari kita lihat apa yang ditulis atau yang ada di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 8 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, "Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah-arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang hidup?" Ayat 20. "Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak akan terbit fajar." Berhubungan dengan roh orang mati. Baik orang mati yang kita anggap ada masih gentayangan di bumi ini, di neraka, di sorga, adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang sudah mengatakannya dan bukan manusia. Mengapa demikian? Karena kita seringkali memiliki pandangan yang keliru tentang orang mati. Ada seseorang yang papanya dulu bekerja di perusahaan peti mati. Di rumahnya sang papa sering bikin peti mati. Lalu ketika mati, beberapa hari kemudian dia mendengar bahwa peti yang ada di gudang berbunyi. Dan dia tahu itu sama dengan suara sang papa yang sedang membuat peti. Lalu dia berpikir, oh papaku datang. Benarkah orang mati masih bisa berhubungan dengan orang yang masih hidup? Benarkah orang-orang mati masih bisa menemui kita melalui mimpi? Dengar baik-baik, kita tidak punya jawabannya. Biarkan Tuhan yang menjawabnya. Di dalam kitab Ayub pasal 7 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan berkata demikian. "Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikianlah juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali." Saudara bisa membayangkan awan di atas kita? Firman Tuhan berkata, sebagaimana awan itu lenyap dan melayang hilang, seperti itulah orang yang sudah mati tidak bisa muncul kembali di dunia orang hidup. Mengapa? Mereka memiliki tempat sendiri-sendiri. Orang mati di dunia orang mati, orang hidup di dunia orang hidup. Orang-orang yang percaya Yesus ada di Firdaus, sama seperti seorang penjahat yang ada di sebelah Yesus. Hari ini kamu akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Di dalam kitab Ayub 7 ayat yang ke-10 dikatakan ia atau orang mati tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Itu berarti sudah tidak ada lagi hubungan antara orang mati dengan orang hidup. Adalah salah, adalah keliru dan adalah sesat. Dan jika kita menganggap masih ada hubungan antara dunia orang mati dan dunia orang hidup, firman Tuhan selalu berkata, jangan sesat. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang-orang yang keluar dari rencana Tuhan. Saudara-saudara, suatu kali di Amerika ada
pemanggilan arwah melalui seorang cenayang perempuan. Dan lalu ada satu keluarga tentara Amerika Serikat datang ke sana menanyakan suami atau papanya yang sudah meninggal. Lalu cenayang ini mulai komat kamit membaca mantra, dan suaranya mulai berubah menjadi sang papa, menjadi sang suami yang sudah meninggal itu. Lalu keluarga menanyakan bagaimana matinya, bagaimana keadaannya sekarang, dan lain-lain. Lalu pulanglah mereka. Mereka puas, sudah bertemu dengan suami, sudah bertemu dengan sang papa. Apa yang terjadi? Tiba-tiba pemerintah Amerika Serikat memberikan kembali sebuah surat yang menyatakan bahwa ternyata tentara ini belum meninggal. Ini sungguh sangat mengagetkan. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, siapa orang mati yang berbicara di mulut cenayang tadi? Jelas di sini kita mengetahui ini adalah penipuan, ini adalah tipu muslihat iblis. Kalau firman Tuhan berkata iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang, apa susahnya dia menyamar sebagai orang mati? Mari kita lihat, karena hal ini Saul mendapatkan kutukan. Di dalam 1 Samuel pasal 31 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, Saul meminta pembawa senjatanya menikamnya. Dan karena pembawa senjata ini segan, pembawa panahnya ini segan, dia tidak mau. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Artinya Saul bunuh diri, menjatuhkan dirinya ke atas pedang. Dan ini adalah kutukan, ini adalah dosa yang sangat besar. Saul telah menjadi sesat dan dia hancur. Saul seperti seekor ikan yang sedang kelaparan, yang sedang dikejar oleh yang lainnya, lalu dia melompat ke daratan dan mati. Saudara-saudara, marilah kita tetap berada di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Dalam segala keadaan, sesukar apapun, kita harus berani berkata dengan iman bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia dan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Bila ayat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 ini boleh tersimpan di dalam hati kita dan membuat kita tetap teguh. Saya percaya firman Tuhan sudah memberkati kita semua.